Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian, mujizat itu nyata.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berkumpul di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu
seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada kitab Hosea 5 ayat 15, Hosea 6 sampai 6. Marilah kita membacanya secara responsoria. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan bersalah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang ini.
Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu 11 Juni 2023. Romawi 1 nama minggu. Hari ini Minggu 11 Juni 2023 adalah minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik minggu Imanmu telah menyelamatkan engkau. Romawi 2 Pelayan ibadah kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini 11 Juni 2023 dapat dilihat dalam warta. Romawi 3, berita dan pengumuman. 1. Persembahan ke diakoni sosial. Hari ini Minggu 11 Juni 2023 di kebaktian pagi, siang, dan sore kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah dalam amplop yang diperuntukkan untuk diakoni sosial Huria.
Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. 2. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 11 Juni 2023, keluarga A. Bapak Joni Alfa Siregar, Ibu Lela Lamhot Boruto Gatorop, beserta 4 orang anak perempuan, alamat Rawapasung, wilayah Efrata, pindah ke HKBP Setu, Resort Cibitung, Distrik 19 Bekasi. B. Nama Marsaulina Jaya Boru Aruan, alamat Rawapasung, wilayah Efrata, pindah ke GPI Kapling Harapan Swadaya, Batam. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. 3. Berita duka. Pada hari Jumat 9 Juni 2023 telah meninggal dunia nama Janer Hasudungan Sidabutar, umur 62 tahun, Kafling Bulak Sentul, Jalan Perintis 2 nomor 3, RT 3 RW 17, wilayah Sion, meninggalkan istri Neti Mauli Boru Siagian, beserta 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Marilah kita bawakan dalam doa, semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Pemberkatan nikah. Pemberitahuan 2. Pada hari Sabtu 17 Juni 2023 di Gereja HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang, Banten, akan diadakan pemberkatan nikah kepada Saudara Joshua Paul Maurits Sianipar, Sarjana Ekonomi, putra dari Bapak Saud Sianipar almarhum, Ibu Rosintan Berliana Boru Napitupulu, alamat Perum Bintang Metropol, Blok C5 nomor 10, Bekasi, wilayah Hermon, Jemaat HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi, dengan Saudari Pamela Mariana Simanjuntak, Sarjana Hukum, putri dari Bapak Perlindungan Simanjuntak, Ibu Roslin Boru Silitonga, alamat Perum PCI Blok D 81, nomor 6, Cilegon, Banten, HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang, Distrik 21 Banten. 5. Kunjungan gerejawi hari ini Minggu 11 Juni 2023, Korama Huriah HKBP Harapan Jaya mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Kertanegara, Semarang, dan membawakan beberapa lagu pujian yang dipimpin Pendeta Ganda Silaban. 6. Kebaktian Bulanan Remaja Naposo Bulung. Pada hari Sabtu 17 Juni 2023 pukul 18.30 WIB bertempat di Aula Gereja dengan tuan rumah Franco Panjaitan. Remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya akan mengadakan kebaktian bulanan dengan tema Relationship Outgrow Across Distance, 1 Tesalonika 2 ayat 17. Untuk itu diharapkan remaja dan Naposo HKBP Harapan Jaya dari SMP kelas 1 sampai dengan belum menikah diharapkan untuk hadir di kebaktian bulanan tersebut. 7. Mutasi Pendeta Resort HKBP Harapan Jaya. Sesuai dengan SK dari pucuk pimpinan HKBP dengan nomor surat 270-PDT-SK-04-04-2023, Pendeta Resort HKBP Harapan Jaya, Pendeta Dr. Danert Wilfried Siregar akan mutasi ke HKBP Manado, Resort Sulawesi Utara, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, dan akan digantikan oleh Pendeta Lubrin Siahaan. Sehubungan dengan SK tersebut akan diadakan serah terima jabatan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 dan pisah sambut pada hari Minggu 25 Juni 2023. Marilah kita doakan agar acara tersebut berjalan dengan baik. 8. Pertangyangan wilayah. Wilayah Yerusalem Selasa 13 Juni 2023 pukul 20, wilayah Yerusalem dengan tuan rumah SM Simatupang Boru Papahan beralamat di Perum Harapan Jaya 2, Blok Kafling G nomor 8. Wilayah Kanaan Nyonya Sidabutar Boru Sinega beralamat
Perum Harapan Jaya, Jalan Gunung Lauseraya. Wilayah Galilea dengan tuan rumah P. Nawibaho Boru Siregar, beralamat di Perum Alinda 1, Blok E3 nomor 10. Wilayah Judea dengan tuan rumah Andar Pakpahan Boru Manurung, beralamat di Perum Pesona Anggrek Harapan, Blok F1 nomor 5. Wilayah Sion dengan tuan rumah Nyonya J. Silayan Boru Sibuaya, beralamat Kafling Harapan Kita, Jalan Garuda 4 nomor 19. Hari Rabu 14 Juni 2023 pukul 8 malam, wilayah Bethlehem dengan tuan rumah S. Panjaitan Boru Napitupulu, beralamat di Kafling Tegal Perintis Blok B2 nomor 3. Wilayah Hermon dengan tuan rumah A. Simanung Khalid Boru Siregar, Perum Titian, beralamat di Perum Titian Kencana Blok D1 nomor 9. Wilayah Jetun dengan tuan rumah Nyonya Simangunsong Boru Tambunan, beralamat di Jalan Setia Maris nomor 19 RT 8 RW 26. Wilayah Efrata dengan tuan rumah C. Pasaribu Boru Sibuaya, beralamat di Rawapasung. Wilayah Nazaret dengan tuan rumah Ardi Boy Simanjuntak Boru Sinaga, beralamat di Perum Taman Titian Asri Blok D2 nomor 15. Romawi 4. Keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta. Saldo kas keuangan gereja pertanggal 11 Juni 2023, Huria Diakoni 242.640.942 rupiah, Pusat 8.538.200 rupiah, Pembangunan atau perawatan 35.621.910 rupiah, Transitoria 7.975.000 rupiah, Sarana jalan dan parkir 22.596.200 rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini, baik itu iuran, ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Romawi 5. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 26 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita terambil dalam Amsal pasal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan memberkati.
Terpujilah namamu Bapa di surga. Atas kasih setiamu Tuhan menyertai kami hingga pada sore hari ini. Engkau hantarkan kami Tuhan dari rumah kami masing-masing untuk datang berkumpul bersekutu di rumahmu yang kudus. Ya Tuhan, kami telah menyampaikan lagu pujian hormat bagimu. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima di dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih firman Tuhan yang akan menyapa kita pada sore hari ini di minggu pertama setelah Trinitatis, diambil dari kitab Matius 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mengikuti Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats yang telah kita baca ini ada dua hal yang terjadi, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang untuk memberitakan kabar Injil atau tentang kerajaan Allah selama dia melayani di dunia ini. Dia melakukan mujizat, hal-hal yang sangat bisa membuat orang-orang banyak untuk heran. Yang pertama mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit pendarahan, yaitu perempuan yang telah lama sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan yang kedua, Yesus membangkitkan seorang putri berumur 12 tahun, yaitu putri Jairus. Di sini tadi ketika Yesus berbicara kepada orang-orang yang
mengikutinya ketika dia mengajari. Dikatakan tadi di situ, datang seorang kepala ibadah, kepala sinagoge yang berada di Galilea. Dia seorang yang terpandang dan dia adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia datang kepada Tuhan Yesus untuk bermohon apa yang terjadi kepada keluarganya. Ketika dia datang untuk menyembah Tuhan Yesus, untuk menyampaikan permohonannya, di mana putrinya berumur 12 tahun telah meninggal dunia. Dikatakan tadi di situ, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Keyakinan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan seorang tokoh agama yang berada di Galilea. Dia perpisahan antara dia dengan putrinya sangat menyedihkan. Kalau ada dari antara keluarga kita berpisah dengan kita, apalagi meninggal dunia, ini sangat-sangat menyedihkan. Kita berpisah dari seorang yang sangat kita kasihi, yang sangat kita sayangi. Itu adalah sangat-sangat menyedihkan, dan itulah yang terjadi kepada seorang tokoh kepala ibadah yang berada di Galilea yang bernama Jairus. Ketika putrinya telah meninggal dunia, dia berpengharapan, dia belum rela untuk berpisah dengan putrinya. Dia mengharapkan kuasa Allah akan dinyatakan kepada putrinya, dan itu terjadi di dalam diri Jairus. Karena dia sangat percaya bahwa Tuhan sangat-sangat berbelas kasih kepada Jairus. Dia sangat meyakini apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dan dia memohon, dia bersujud kepada Tuhan Yesus, dan dia menyembah Tuhan Yesus. Tumpangkanlah tanganmu buat putriku, sehingga putriku akan bangkit kembali. Dia akan hidup kembali. Inilah keyakinan Jairus yang sangat luar biasa, bahwa dia percaya bahwa Tuhan punya kuasa dan mampu untuk melakukan apa yang dimohonkannya kepadanya. Ketika dia memberikan permohonan itu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia sudah menyembah Tuhan Yesus Kristus di dalam kerendahan hati, dia bersujud kepada Tuhan dengan keyakinan yang luar biasa. Kita lihat di sini, Yesus sangat-sangat merespon permohonan daripada Jairus pada waktu itu. Maka dikatakan di situ, lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus bangun. Jadi Yesus di situ dia terus tanggap. Dia mendengarkan permohonan daripada kepala ibadah tersebut. Dia merespon dan dia mau membantu dan menolong. Kenapa Tuhan Yesus mau membantu dan menolong? Karena Tuhan Yesus tahu
apa isi hati daripada Jairus pada saat itu. Dia sangat menyayangi putrinya. Dan dia berusaha untuk memohon kepada Tuhan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh dan luar biasa. Dan di sini kita lihat ketika Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya dan bersama kepala ibadah tersebut di perjalanan menuju rumah daripada Jairus, ada seorang perempuan yang telah lama menderita sakit. Selama 12 tahun dia menderita sakit penyakit yang tidak bisa dia bebas. Mungkin dia sudah capek untuk mencari dokter. Mungkin dia sudah habis dana untuk berobat. Kesana kemari, mungkin perempuan ini sudah lelah, tetapi dia tetap berpengharapan yang hidup. Ketika dia mendengarkan bahwa Yesus datang dan lewat dari tempat itu, maka dia juga datang dengan diam-diam. Apa yang terjadi di dalam hati seorang perempuan yang telah menderita selama 12 tahun karena sakit pendarahan. Di dalam keyakinannya, di dalam hatinya yang paling dalam, dikatakannya, asal ku jamah jubah, aku akan sembuh. Dia juga berkeyakinan yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus juga mampu untuk melakukan mujizat di dalam hidupnya. Bahwa Tuhan Yesus akan mau menolong dan membantu membebaskan dia dari penderitaan sakit penyakit yang dia derita, yaitu sakit pendarahan yang telah 12 tahun diderita di dalam hidupnya. Seketika karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Setelah dijamah jubah Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menoleh ke belakang. Lalu Tuhan Yesus menguatkan hati perempuan tersebut dengan perkataan di ayat 22 tadi dikatakan di situ, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saat itu sembuh perempuan tersebut. Saat itu perempuan itu sembuh. Oleh karena apa dia sembuh? Karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak menyampaikan dengan suara yang keras, tetapi hanya di dalam hati saja dia menerima keselamatan. Dia menerima keselamatan karena Tuhan Yesus mau menolong dan memberikan kesembuhan kepada perempuan tersebut. Dan Tuhan Yesus juga menguatkan supaya dia kuat di dalam iman, sehingga dia menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan tadi, perempuan itu sembuh seketika dan dia bersukacita
karena selama ini dia telah terbatas pergerakannya, dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa karena dia menderita sakit penyakit. Tetapi Tuhan Yesus mau menolong, membantu karena iman yang sangat luar biasa. Dia percaya bahwa Yesus Kristus berkuasa memberikan kesembuhan, dan itu terbukti diterima oleh seorang perempuan tersebut. Maka berlanjut perjalanan Tuhan Yesus menuju rumah Jairus. Dan ketika mereka sampai di rumah Jairus, Tuhan Yesus melihat sudah banyak orang yang berkumpul, ada yang menangis, ada yang ribut, ada yang meniup seruling. Seperti orang Batak kalau ada orang yang meninggal, bernyanyi, mangodasodasi, memakai alat uning-uningan. Itu yang terjadi pada waktu itu di tengah-tengah keluarga Jairus. Lalu Tuhan Yesus mengusir orang banyak dari dalam ruangan rumah Jairus. Dan Yesus berkata kepada mereka, keluarlah, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi dia tidur. Yesus berkata bahwa anak itu tidak mati, tapi anak itu tidur. Berbeda dari pemikiran orang banyak yang berkumpul di situ pada saat itu, bahwa anak itu sudah meninggal. Tetapi Yesus mengatakan anak itu adalah tidur. Sehingga ketika orang banyak keluar dari rumah itu, lalu Yesus memegang tangan putri daripada Jairus. Ketika Yesus memegang tangan putri itu, lalu dia bangkit dan dia hidup kembali. Maka tersiarlah berita tentang kebangkitan dari putri Jairus ke seluruh wilayah kampung mereka itu. Itulah yang terjadi. Mujizat terjadi dilakukan oleh Tuhan Yesus karena apa? Karena iman mereka yang sangat luar biasa, bahwa mereka percaya Yesus mampu untuk melakukan sesuatu kepada keluarga Jairus, juga kepada seorang perempuan yang telah sakit 12 tahun, yaitu sakit pendarahan. Dan mereka menerima anugerah belas kasihan Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan permohonan mereka berdua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mereka menderita, tetapi Tuhan dapat menghibur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana keteguhan iman daripada Jairus dan seorang perempuan yang sudah lama menderita sakit penyakit, yaitu pendarahan, karena iman yang kuat dan kokoh, Tuhan Yesus mau menolong karena mereka mau datang memohon kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus merespon dan mau membantu dan mau membebaskan mereka dari segala penderitaan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak mungkin tidak ada penderitaan. Di sepanjang kehidupan di dunia ini, sakit penyakit, duka cita,
itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita harus untuk menghadapi situasi penderitaan atau duka cita atau penderitaan apapun di dalam hidup kita. Kemana kita untuk pergi? Kita tidak boleh lari daripada keyakinan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan dan cobaan, tantangan di dalam perjalanan hidup kita melalui nats ini, kita diajak atau diingatkan supaya kita datang berseru kepada Tuhan, datang memohon pertolongan Tuhan, datang untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan supaya kita dapat dibebaskan, supaya kita dapat diselamatkan, supaya kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita ketika kita percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita datang berseru kepadanya, memohon pertolongannya kepada kita, Tuhan Yesus akan mendengarkan doa permohonan. Permohonan yang kita sampaikan, Tuhan Yesus akan merespon apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Yang perlu dari kita masing-masing yaitu keyakinan, kepercayaan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita yakin kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia mampu untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, kita akan bisa selamat. Sebagaimana dikatakan di dalam topik minggu ini, dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu yang terjadi kepada Jairus dan perempuan yang telah sakit selama 12 tahun. Dia disembuhkan, dia dibangkitkan karena iman mereka berdua. Sehingga Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya kepada mereka berdua. Inilah yang diingatkan kepada kita ketika ada penderitaan, ketika kita menghadapi sesuatu, berserulah kepada Tuhan. Sebab dikatakan di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Maka marilah kita untuk datang kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dari segala perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Dia telah rela berkorban dan memberikan keselamatan kepada kita di dalam kehidupan kita. Maka andalkanlah Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Datanglah kepadanya. Jangan kita lari kepada yang lain. Jangan kita berpaling daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat yang telah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus, senantiasalah datang kepada Tuhan untuk menyampaikan apa kebutuhan kita, apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Jalinlah komunikasi yang baik kepada Tuhan melalui doa, nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Dan sampaikanlah permohonanmu. Tuhan Yesus akan mendengarkan. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita melalui Roh Kudus, supaya kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kita senantiasa setia dan taat kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita akan memperoleh kehidupan dan keselamatan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu kepada kami pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menguasai hati kami, sehingga kami tetap dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami senantiasa setia dan percaya hanya kepadamu saja Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang maha kuasa,
yang mampu membebaskan kami dari segala penderitaan yang kami hadapi selama di dunia ini. Ketika penderitaan itu datang, ketika sakit penyakit datang, ketika duka datang kepada kami, ajar kami Tuhan untuk datang berseru kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang dapat membantu dan menolong kami di dalam segala kesesakan kami Tuhan. Inilah yang Engkau firmankan, yang Engkau ingatkan kepada kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau tetap menguatkan kami di sepanjang hidup kami di dunia ini untuk senantiasa setia, taat, dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal dan kami juga beroleh keselamatan yang daripadamu. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada sore hari ini. Berkati mereka Tuhan, pakai mereka untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan kepada sesama kami, sehingga orang-orang juga mau untuk datang kepadamu di dalam kehidupannya. Pergumulan apapun yang kami hadapi Tuhan, ajar kami untuk selalu berseru kepadamu, sehingga kami dapat kuat dan kami dapat penyembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang pindah dari gereja kami ini ke tempat gereja yang baru. Biarkan mereka Tuhan menjadi jemaat yang setia taat kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan tanggal 17 yang akan datang. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan sehingga mereka mendapatkan berkat dari hamba-Mu pada tanggal 17 yang akan datang. Dan mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Berkatilah mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berduka saat ini Tuhan, yaitu keluarga Sidabutar Inang Boru Syakian. Mereka berpisah dari orang yang dikasihi. Hamba-Mu ini berdoa buat keluarga tersebut. Kiranya Engkau memberikan penghiburan yang daripadamu Tuhan, supaya mereka cepat terhibur dan mereka tetap kuat dan tabah untuk menghadapi perpisahan karena kematian. Dan mereka tetap berpengharapan yang hidup, kami akan bertemu kembali ketika Engkau datang kelak. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit pada saat ini Tuhan. Baik yang terbaring di rumah sakit, baik yang terbaring di rumah atau dimanapun mereka sekarang Tuhan, yang menderita sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka, supaya mereka mendapatkan belas kasih-Mu dan mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun, yang telah Kau tambahkan umur kepada mereka Tuhan. Di dalam 1 minggu ini kami berdoa kiranya mereka tetap setia dan taat kepadamu. Jadikanlah Tuhan mereka jadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan ajar mereka untuk bersyukur atas umur yang Engkau tambahkan Tuhan kepada mereka, dan mereka juga semakin taat dan setia kepadamu. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan tanggung jawabnya sebagai jemaat HKBP Harapan Jaya, yang memberikan persembahan bulan, yang memberikan ucapan syukur, dan yang memberikan sumbangan-sumbangan untuk pembangunan atau pengadaan jalan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu, berkatilah mereka ya Tuhan. Tambahkanlah berkat-berkat-Mu kepada mereka, sehingga mereka selalu menyampaikan ucapan syukur untuk kemuliaan bagi gereja-Mu. Ya Tuhan, kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini. Sertai kami Tuhan, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Kami Parhala Doha KBP Harapan Jaya yang melayani di ibadah sore hari ini, juga tim musik, multimedia, dan song leader mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.